Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 459. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kaori, apakah kamu buta? Buktinya ada di depanmu. Apakah kamu masih ingin membelanya? Lina berkata dengan marah. Benar-benar tidak dapat memahami jenis apa yang telah Kaori dapat. Dan mengapa dia begitu setia pada Ariel? Apakah dia tidak tahu krisis seperti apa yang akan dibawa Ariel ke keluarga Wijaya? Dan sekarang fakta bahwa dia selingkuh. Bukankah cukup bagi Kaori untuk putus dengannya? Ini Melissa. Melissa adalah sahabat terbaikku. Dia tidak mungkin menjalin hubungan dengan Ariel, kata Kaori. Mendengar nama Melissa, Lina tercengang. Dia telah melihat wanita di foto itu lebih dari sekali. Bagaimana mungkin wanita itu Melissa? Kapan matamu menjadi rabun? Melissa itu terlihat sangat biasa. Bagaimana mungkin dia yang ada di foto itu? Kata Lina. Melissa dengan kacamata memang sangat biasa. Tapi Kaori tahu betul seperti apa Melissa setelah melepas kacamatanya. Bu, ini memang Melissa. Keduanya mungkin kebetulan makan bersama, kata Kaori. Lina mengertakkan gigi. Ini adalah kesempatan untuk mengkritik Ariel. Jadi bagaimana jika itu Melissa? Tidak bisakah mereka berdua berselingkuh? Tahan amarah. Apakah dia tidak bisa merebut Kelasi? Kalimat ini sangat bagus. Sekarang suamimu telah dijebak oleh seorang teman dan melarikan diri. Apakah menurutmu laki-laki dan perempuan benar-benar hanya makan ketika mereka bersama? Kata Lina. Memang agak tidak pantas bagi Ariel untuk bertemu Melissa secara pribadi. Tetapi Kaori bersedia untuk percaya pada Ariel. Bagaimanapun, dia telah mengalami lebih dari 3 tahun hubungan dan pengalaman. Dia tidak percaya bahwa Ariel akan melakukan hal seperti itu. Bu. Saya percaya mereka berdua. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Kaori meletakkan teleponnya dan langsung berjalan ke kamar. Lina mengertakkan gigi dengan enggan. Dia pikir foto ini cukup bagi Kaori untuk mengenali sifat asli Ariel. Tapi dia masih sangat bingung. Putrimu benar-benar gila. Fakta sudah ada di depannya. Dan dia masih percaya pada sampah itu. Kata Lina dengan marah kepada William. William berkata, mungkin mereka benar-benar hanya makan bersama. Lina menatap William dengan ganas. Dan berkata, bahkan jika itu hanya makan, aku ingin sesuatu terjadi pada mereka. Melangkahlah ke dalam keluarga Wijaya. William menghela nafas. Meskipun pemilik villa di lereng gunung adalah Kaori, tetapi villa tersebut dibeli oleh Ariel. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tapi Lina benar-benar mengabaikan poin ini. Kamu bisa membuat masalah sebanyak yang kamu mau. Kamu akan berdamai jika masalah itu benar-benar menghancurkan keluarga ini, kata William tanpa daya. Lina mencengkeram telinga William. Sangat keras. Saya tidak sabar untuk menarik telingamu. Aku melakukannya untuk kebaikan keluarga ini. Apakah kamu pikir aku adalah kamu dan tidak peduli tentang apapun selain makan dan minum? Lina memarahi William dengan suara dingin. Jika sebelumnya, William akan memohon belas kasihan dalam kesakitan. Tetapi hari ini, William menatap Lina tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Aku sudah cukup bersabar denganmu. Lina, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jangan lakukan apapun padaku lagi. Aku juga pria yang bermartabat. Jika menurutmu aku tidak berguna, kamu bisa menceraikanku. William marah. Tidak pernah memiliki sikap yang keras. Lina menatap William dengan tak percaya. Beraninya pria lemah ini berbicara seperti itu padanya. Oke, cerai sudah cerai. Dan aku akan pergi besok. Jika kamu berani mengatakannya, jangan memohon padaku seperti orang yang lembut, kata Lina dingin. William tersenyum sedih. Dulu Lina sering mengancamnya dengan perceraian. Tetapi setiap kali William mengakui kesalahannya dan berkompromi, sepertinya dia menerima begitu saja. Tapi kali ini,
William tidak akan pernah berkompromi lagi. Dia tidak peduli seberapa rendah statusnya di rumah. Tetapi Lina sekarang semakin mengontrolnya. Dan dia tidak tahan lagi dengan kehidupan seperti ini. Bangun pagi besok, kita pergi ke biro urusan sipil. William berkata dengan ringan. Alih-alih kembali ke kamar di lantai 2. Dia pergi ke ruang utilitas tempat tinggal Ariel sebelumnya. Lina mencibir. Dia tidak percaya bahwa William benar-benar berani melakukan ini. Dan dia percaya bahwa William pasti akan datang untuk meminta maaf. Tentu saja, Lina juga tidak mau bercerai. Di usianya yang tua, perceraiannya pasti akan diejek oleh temannya. Dia tidak ingin menjadi bahan tertawaan orang lain. Kembali ke kamar di lantai 2. Seiring berjalannya waktu, Lina menjadi semakin gelisah berbaring di tempat tidur. Sudah hampir jam 12, dan William belum juga muncul. Apakah pria tak berguna ini benar-benar berani menceraikannya? Bagaimana mungkin? Dari mana si idiot itu berani menceraikanku? Dia tidak punya apa-apa lagi. Lina begadang sampai jam 2, tetapi William masih belum muncul. Tetapi dia masih berpikir bahwa William akan memohon belas kasihan. Tetapi kali ini butuh waktu lebih lama dari sebelumnya. Kamu ingin aku takut, William. Kamu sampah belum memenuhi syarat. Setelah mengucapkan kata-kata ini dalam hatinya, Lina tertidur dengan nyenyak. Dia yakin bahwa ketika dia membuka matanya besok pagi, William akan dengan jujur memberikan sarapannya sebagai permintaan maaf. William berada di ruang utilitas. Hatinya begitu teguh sehingga dia tidak goyah sama sekali. Mengenai kata perceraian, dia tidak lagi merasa takut, tetapi semacam kelegaan. Sepertinya hanya melalui perceraian dia dapat menemukan kehidupannya. Walaupun sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi setidaknya dia bisa mendapatkan kembali martabatnya sebagai seorang pria. Kali ini, William menjadi seorang pria, menegakkan punggungnya, dan bermartabat. Keesokan paginya, Lina bangun dan tidak melihat sarapan, apalagi William, dan dia sangat marah. Bergegas ke ruang tamu. William sedang makan di meja makan. Lina segera berteriak, William, kamu tidak usah membawakanku sarapan. Apakah kamu ingin aku memaafkanmu? Tidak mungkin. William menoleh dengan acuh tak acuh, melirik Lina dan berkata, kapan saya akan memintamu untuk memaafkan saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Jangan berpikir bahwa semua yang kamu lakukan itu benar. Selalu orang lain yang salah. Selalu minta orang lain untuk meminta maaf kepadamu, kamu. Kali ini, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya di masa depan. William berkata sambil marah. Keadaan William saat ini terasa seperti hidupnya telah dibebaskan. Semuanya lega. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar mengerti kebiasaan sampahku. Tapi kali ini, kamu salah. Cepat makan, makan, pergi makan. Lina mengambil 3 langkah secara paralel, berjalan di depan William. Dia menamparkan wajah William dengan keras, dan berkata, kamu masih berpura-pura di depanku. William, berlutut dan segera minta maaf padaku. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. William berdiri, mengulurkan tangan kanannya. Dia menatap dengan hati-hati, dan kemudian berkata kepada Lina, kamu belum merasakan bagaimana rasanya tamparanku, kan? Setelah kata-kata itu jatuh, William menamparkan Lina. Sebuah snap bergema di seluruh ruang tamu. Lina tercengang oleh tamparan ini, dan menatap William dengan tak percaya. Kamu berani memukulku, kata Lina, menghancurkan kedamaian keluargaku. Jadi bagaimana jika saya memukulmu? William berkata dengan dingin. Ekspresi Lina berangsur-angsur menjadi ganas, dan berkata, saya ingin menceraikanmu. Saya ingin kamu keluar dari rumah Wijaya. William tersenyum ringan, bertanya pada Lina, tanpa keluargaku, apakah kamu layak disebut keluarga Wijaya? Setelah perceraian, kamu juga yang keluar dari keluarga Wijaya. Apakah kamu lupa nama belakangmu? Selama William bersedia berjuang untuk itu, Lina tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menderita. Sebaliknya, Lina memiliki kemungkinan meninggalkan villa di lereng gunung dan meninggalkan rumah. Tentu saja, semua ini tergantung pada sikap Kaori. Lagi pula, dia adalah kepala rumah tangga yang sebenarnya.
Lina mencibir dan berkata, "Sampah, apakah kamu punya nyali untuk menceraikanku? Tanpa aku, keluarga Wijaya cepat atau lambat akan berakhir. Walau kamu terlalu percaya diri, kamu mendukung keluarga Wijaya sendiri. Tetapi kontribusi apa yang telah kamu berikan dalam keluarga ini? Pernahkah kamu menghasilkan 1 sen untuk keluarga? Kamu hanya menggunakan uang kauri untuk menaruh kehormatanmu. Saya memang tidak berguna. Tapi kamu, Lina, juga sia-sia." William berkata datar, lalu duduk dan melanjutkan makan. Dan berkata, "Cepat makan. Setelah kita selesai makan, kita akan bercerai." Bersambung.